Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fisya Putra dengan NIM 07013823281885. Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di video ini saya akan menjelaskan materi pertemuan 1, yaitu ruang lingkup keuangan publik pada mata kuliah keuangan publik. Ada dua subbab ruang lingkup keuangan publik. Yang pertama, tugas negara dalam perekonomian. Dan yang kedua, perbedaan pengelolaan keuangan oleh instansi pemerintah dan non-pemerintah. Yang pertama ialah tugas negara dalam perekonomian. Negara memiliki peran penting dalam memastikan kesejahteraan rakyatnya di berbagai aspek kehidupan. Namun, keterlibatan negara dalam ekonomi perlu diatur dengan baik agar tidak malah menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jika negara terlalu banyak campur tangan, bisa saja malah bersaing dengan warganya sendiri dan mengganggu keseimbangan pasar. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat harus selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat dan kesejahteraan mereka harus menjadi tujuan utama. Setelah runtuhnya paham ekonomi klasik dan komunisme, dunia kini lebih condong menggunakan pendekatan yang fleksibel, tidak lagi terpaku pada ideologi ekonomi yang ekstrim seperti kapitalisme murni atau sosialisme total. Misalnya, Amerika Serikat yang dikenal sebagai negara kapitalis tetap memberikan subsidi besar untuk sektor pertanian domestiknya. Sementara Cina, meskipun berideologi komunis, telah membuka diri terhadap perdagangan internasional sambil tetap mempertahankan prinsip sosialisme dalam beberapa kebijakan ekonominya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa campur tangan negara dalam ekonomi masih sangat dibutuhkan, terutama dalam situasi di mana pasar tidak bisa berjalan dengan sempurna. Menurut Fahri Hamzah tahun 2007, melihat bahwa peran tradisional negara dalam perekonomian meliputi: yang pertama, menetapkan bingkai hukum atau legal framework bagi kegiatan ekonomi. Yang kedua, stabilisasi aktivitas ekonomi makro. Ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengatasi kesenjangan ekonomi. Keempat, mengatasi kegagalan pasar akibat adanya eksternalitas monopoli informasi yang asimetris. Dengan demikian, pemerintah pada umumnya tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi. Tugas utamanya adalah sebagai regulator kecuali untuk bidang yang menyediakan public goods, karena umumnya belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, padahal barangnya sangat dibutuhkan. Sebab yang kedua ialah perbedaan pengelolaan keuangan oleh institusi pemerintah dan non-pemerintah. Pengelolaan keuangan di institusi pemerintah dan non-pemerintah memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Pemerintah mengelola keuangan dengan tujuan utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, bukan untuk mencari keuntungan. Sumber dana pemerintah berasal dari pajak dan penerimaan negara lainnya, yang harus digunakan sesuai dengan anggaran yang telah disusun dan disetujui oleh pihak berwenang. Proses pengelolaannya juga lebih ketat karena harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sementara itu, institusi non-pemerintah atau swasta lebih berorientasi pada keuntungan, sehingga pengelolaan keuangannya lebih fleksibel dan berfokus pada efisiensi serta strategi bisnis agar dapat menghasilkan laba. Dana yang digunakan biasanya berasal dari modal sendiri, pinjaman, atau investasi, dan keputusan keuangan lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi pasar serta persaingan bisnis. Demikian penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.